Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi ayah bunda pemirsa Sharing Parenting Al Abidin TV dan juga para pendengar radio RDS FM yang berada di rumah. Semoga hari ini rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah curah kepada kita semua. Yang kedua, salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama kami dalam acara Sharing Parenting bersama Al Abidin TV. Yang nanti akan membersamai kita di sini adalah Bunda Reni Apriani SE dari TKII Al Abidin Surakarta. Ayah bunda sekalian, di masa sekarang ini berbagai pendidikan sudah pendidikan anak di usia dini sekarang ini sudah sangat marak sekali. Ada berbagai bentuk dan model yang disampaikan yang kita ketahui sekarang ini. Tentunya mungkin ada pertanyaan atau bagi kita semuanya, kenapa sih anak usia dini perlu diberikan pendidikan, perlu diberikan pembelajaran, perlukah mereka bersekolah, dan bagaimana pentingnya pendidikan anak pada usia dini ini bagi tumbuh kembang anak. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas bersama pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD bagi tumbuh kembang anak. Tentunya masa usia anak di masa usia 0 sampai 5 tahun adalah masa keemasan bagi anak-anak kita. Ayah bunda sekalian tentunya menginginkan anak-anak kita ke depan menjadi generasi yang unggul dan menjadi generasi yang membanggakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas bersama Bunda Reni Apriani SE yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bunda Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Reni? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ayah bunda sekalian, para pemirsa Sharing Parenting Al Abidin TV dan juga pendengar radio RDS FM yang berada di rumah, kita simak bersama paparan materi tentang pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD bagi tumbuh kembang anak bersama Bunda Reni. Monggo Bunda Reni. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah atas segala limpahan dan curahan nikmatnya ya yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini menjelang siang ya, kita diberikan kesempatan untuk bisa menyapa pemirsa Sharing Parenting di Al Abidin dimanapun berada, dan juga pendengar radio RDS FM yang ada di rumah, RDS FM dimanapun berada. Tidak lupa juga salam dan sholawat senantiasa kita haturkan kepada kutbah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa sabar, istiqomah untuk bisa meneruskan risalah beliau, sekaligus kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil kelak. Amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan sedikit mengupas ya tentang pentingnya pendidikan anak usia dini ya, disingkat PAUD ya, PAUD ya, jadi pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembangnya. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa
usia 0 sampai 5 ya yang disampaikan Yeah. tadi Miss Ratih, itu adalah masa keemasan ya. Masa keemasan. Di mana masa keemasan ini adalah golden age gitu ya, tahun-tahun yang emas gitu ya. Kenapa emas? Nah, seperti ayah bunda tahu ya, bahwa namanya kalau emas itu kan perlu dicari ya, digali, kemudian dicari itu ya dari biji-biji emas itu. Nah, maka timbullah emas itu. Demikian juga putra-putri kita semuanya, bahwa itu perlu digali juga gitu kan, perlu digali juga potensinya ya, perlu ada stimulus juga ya. Nah, di mana masa emas ini harus benar-benar kita optimalkan ya. Kita potensi tadi kita gali kita gali perlu sebaik-baiknya. diasah ya Bunda, Iya, ya, perlu perlu diasah ya, supaya muncul gitu ya Bunda. betul iya. Jadi di mana itu ada periode khusus ya, dari 0 sampai 1 tahun ya, kemudian 2 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Nanti kita bisa belajar banyak tentang tahapannya apa sih, kemudian juga nanti stimulusnya apa gitu, ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa usia anak usia dini itu adalah masa keemasan ya, mempunyai periode yang khusus karena memang 0 sampai 5 tahun tadi ya. Kemudian juga di masa itu, di tahun itu juga adalah masa di mana stimulus itu akan cepat ya, akan cepat diterima, ditangkap, diserap gitu ya Bunda, diserap, ya. diterima, baik dari mungkin lingkungan di keluarga, lingkungan di tetangga ya, masyarakat, atau bahkan mungkin di lingkungan sekolah nanti ya, kalau misalnya sudah sekolah ya. Sehingga dari stimulus tadi itu ya, dari rangsangan-rangsangan dari luar tadi ya, nanti kita kupas lebih detail lagi ya. Nanti insya Allah akan bisa mengembangkan ya, menjadi semakin matang dari sisi fisik maupun psikisnya. Jadi kita coba mungkin bayangkan ya, putra-putri kita dari 0 sampai 5 tahun itu ya, dengan umur segitu ya, setiap stimulus yang kita lakukan itu akan menuju ke pematangan fisiknya maupun psikisnya, sehingga dia nanti akan bisa merespon oh ini bagaimana gitu kan, mewujudkan semua tugas dari perkembangan yang akan dilakukannya. Nah ini ya, jadi berdampak ke tugas perkembangannya ya Bunda, betul, ya nggak cuma fisik betul, tapi juga dari sisi psikologisnya gitu Bunda, betul. Jadi tidak hanya fisiknya ya, kita asupan gizi dan seterusnya, tapi juga psikisnya, bagaimana kematangan emosional dia untuk menghadapi ya apa yang di luar sana gitu ya. Jadi menghadapi masalah yang akan dihadapi ala anak-anak dan seterusnya ya, itu. Nah, poin yang kedua adalah, setelah tadi kita bisa tentang pentingnya itu ya, yang kedua adalah pendidikan anak usia dini. Nah, PAUD ya, PAUD itu apa sih gitu kan ya. Jadi PAUD itu apa sih ya? Jadi dinamakan PAUD itu adalah sebuah upaya ya, sebuah upaya atau tindakan ya, yang dilakukan oleh pendidik atau orang tua. Nah, di sini. Jadi sebenarnya ayah bunda bisa kok menjadi pendidik-pendidik yang hebat gitu, karena memang tugas utama mendidik adalah orang tua. Jadi PAUD itu adalah sebuah upaya kemudian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik ya. Jadi pendidik itu kan yang sudah pendidikan khusus PAUD, kemudian bersertifikasi ya tentunya ya, kemudian juga bisa dilakukan oleh orang tua ya, di rumah ya, dan di lingkungannya gitu kan ya, proses pendidikannya. Kemudian dalam prosesnya itu ada perawatan, pengasuhan ya, dan pendidikan. Jadi ada 3 poin di sini. Dalam PAUD itu, pendidikannya itu ada 3 poin ya. Jadi prosesnya adalah proses perawatan ya, maintenance mungkin baik fisik maupun psikisnya, bagaimana yang sudah ada, kemudian dipelihara ya. Kemudian pengasuhan, pembimbingan ya, pengasuhan bagaimana seorang anak itu harus diasuh ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, ini proses pendidikan ya, membuat sebuah nilai bisa masuk ke seseorang, ke anak ya. Kemudian yang poin satunya lagi adalah menciptakan lingkungan yang bisa mengeksploitasi pengalamannya. Jadi itu ya, ada empat ya. Jadi pendidikan anak usia dini itu ada 4 poin. Yang pertama adalah sebuah upaya atau kegiatan yang kedua dilakukan oleh pendidik dan orang tua ya, dan itu butuh proses 3 tadi ya. Prosesnya adalah perawatan,
pengasuhan dan pendidikan. Dan yang terpenting dari itu semua adalah sehingga bisa menciptakan sebuah lingkungan yang akan bisa mengeksploitasi pengalaman ya. Jadi mengeksplorasi, iya, mengeksplorasi tentang pengalaman ya, pengalaman ya. Jadi seseorang itu ya, anak usia dini kan tentunya dia akan mengamati ya, mengamati apa yang ada di lingkungannya, kemudian juga dia akan meniru ya, karena memang mereka itu adalah peniru ulung ya. Jadi orang tua seperti apa dia akan tiru, guru seperti apa dia akan tiru, sehingga nanti mungkin ada poin yang kita bahas juga tentang keteladanan ya, bagaimana seorang guru ya, seorang pendidik, bahkan orang tua itulah menjadi suri tauladan ya. Kemudian bereksperimen ya tadi ya, caranya untuk bisa mengenal lingkungan tadi ya, dari mengamati, kemudian meniru ya, kemudian yang ketiga adalah bereksperimen. Nah, kalau itu dilakukan secara berulang-ulang ya, berulang-ulang dari dia anak itu mengamati, kemudian meniru ya, kemudian satu hal lagi adalah bereksperimen. Nah dan diulang-ulang ya, nanti insya Allah tadi itu dengan melibatkan potensi anak yang ada ya, maka seluruh potensi anak itu akan bisa berkembang dengan bagus. Kemudian juga nanti kecerdasan anak juga otomatis juga akan terasah. Nah ini ya yang mungkin poin pertama yang mungkin bisa kita bahas di situ ya. Artinya memang PAUD ya, PAUD itu PAUD yang tadi ya, pendidik ataupun orang tua itu bisa melakukannya ya, dalam rangka tadi itu memanfaatkan ya golden age-nya ya, dimana periodenya itu cuma sebentar gitu kan ya, dari 0 sampai 5 ya. Jadi harapannya ya ayah bunda ya tidak terlewatkan itu ya, nanti langsung wah sudah 5 tahun, wah ini sudah berlalu nih. Makanya golden age ini benar-benar adalah momen tertentu, periodenya khusus ya, dan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi itu, tadi intinya bukan hanya di pendidikan saja nggih Bunda, iya. Karena mungkin selama ini yang kita pahami yang namanya PAUD gitu ya, pendidikan anak usia ya belajar, mungkin arahnya langsung ke ya calistung gitu ya, anak pendidikan anak usia dini ya membaca, menulis dan berhitung. Ternyata tidak hanya seperti itu nggih Bunda ya. Sekali, jadi ada beberapa proses yang terlibat di sana nggih. Nah, monggo dilanjut Bunda. Oh iya, mungkin yang poin yang kedua ya Miss ya. Jadi nanti poin yang kedua adalah tentang stimulasi tadi ya, stimulasi yang tepat ya. Jadi tadi ya, kalau misalnya anak di golden age itu masanya untuk mendapatkan stimulasi. Nah, jadi stimulasi bagaimana sih yang perlu kita berikan ya kepada putra-putri kita ya, dari 0 sampai 5 tahun itu ada tahapannya ya, ada tahapannya. Yang pertama itu adalah tahapan 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2 ya. Jadi 1 sampai 2. Tetapi sebelum ke sana kita tentunya ya sebagai prolognya ya, semua orang tua ya, ayah, bunda gitu ya, saya juga yang Miss Rati juga yang punya ya, menginginkan anaknya itu berkembang sebaik-baiknya gitu kan ya. Berkembang sebaik-baiknya pasti itu, sebagai orang tua tentunya kita sangat mengharapkan bahwa anak kita itu berkembang dengan baik ya, sehingga perlu stimulasi itu sesuai dengan umurnya gitu kan ya. Jadi umurnya baru 0 sampai 2 tahun, apa sih yang stimulusnya gitu kan ya. Nah, mungkin sebelum ke sana juga kita mungkin sedikit menyampaikan bahwa stimulus itu apa sih gitu kan ya. Stimulus itu apa ya? Jadi stimulus itu adalah kegiatan untuk merangsang gitu kan ya, untuk merangsang ya, yang dilakukan ya dalam rangka untuk tadi itu kemampuan anak itu bisa terasah gitu. Jadi kegiatan untuk merangsang ya, biar anak itu juga kemampuan anak itu terasah dengan bagus ya. Jadi dari mungkin kita di dunia pendidikan ada 6 perkembangan ya Miss ya. Jadi ada 6 bidang pengembangan yang mesti kita fokuskan gitu kan ya. Dan di panduan PAUD ada itu nih. Jadi ada 6 bidang pengembangan. Yang pertama itu adalah nilai agama moral ya Miss ya. Jadi nilai agama moral.
untuk menstimulus itu ya nanti tahapannya berbeda-beda juga ya. Yang jelas tahap perkembangan 6 itu ya, kalau saya katakan 6 ya, nilai agama moral itu ya kita menstimulus hal-hal yang sifatnya tentang agama gitu ya, terlebih ini mau Ramadan ya, jadi mungkin bisa membiasakan ya, jadi mulai tarhib Ramadan misalnya ya, mengenalkan kepada putra-putri kita yang masih di PAUD ya 0 sampai 5. Nah ini waktu yang sangat ideal untuk mengenalkan itu ya, jadi distimulus ya, diberikan sebuah pemahaman ya untuk bisa, oh ini loh mau Ramadan gitu kan ya, dengan kita tarhib Ramadan di rumah ya, membersihkan rumah, kemudian menyiapkan mungkin hiasan-hiasan sambut Ramadan gitu-gitu, bahkan mungkin nanti dipasang balon-balon atau yang gitu yang sekiranya meriah gitu kan ya untuk menyambut Ramadan. Tapi beda ya nanti mungkin kalau sudah SD atau SMP, wah itu apa itu, jadi kan memang beda gitu kan. Jadi sambutnya Ramadannya itu ala PAUD sama yang di atas juga berbeda gitu kan ya. Nah itu tentang 6. Kemudian yang kedua, pengembangan yang harus aspek perkembangan anak yang kedua adalah fisik motorik gitu kan ya, fisik motorik. Jadi fisiknya juga ya, tentang motorik kasarnya gitu kan ya, kemudian juga motorik halusnya gitu kan ya, motorik halusnya. Jadi fisik motorik itu meliputi fisik motorik kasar dan fisik motorik halus ya. Nah itu perlu juga distimulus ya, distimulus. Jadi fisik motorik kasar misalnya berlari-lari gitu, kadang kan ya itu jadi, kita lihat suka berlari ya Bunda ya, anak-anak suka berlari, apa nggak ada capeknya ya kalau lari terus ya, memang itu masanya untuk bisa mengembangkan fisiknya itu biar kuat gitu, karena memang kalau kita melihat itu kan sebenarnya waduh apa nggak capek ya, tapi itulah dunianya, itulah dunia anak-anak, bahwa dia memang harus bergerak gitu kan. Cuma kita nanti bisa membimbingnya ya, bagaimana diarahkan gitu ya Bunda ya, jadi diarahkan. Kemudian yang fisik motorik halus juga mungkin dalam tangan gitu kan ya, tangan anak itu kita jangan terus langsung kok nggak bisa pegang pensil toh gitu, karena memang ada tahapannya gitu kan ya. Jadi mulai mungkin kalau ini ya nanti 0 sampai 1 itu kan, atau mungkin si 3 itu juga prosesnya meremas ini dulu ya, meremas koran, meremas kertas ya, sehingga manakala ada putra-putri kita yang di rumah kok sukanya ada kertas diremas-remas, nah itu memang prosesnya dia belajar untuk tadi itu menguatkan motorik kasar, nanti sekaligus mempersiapkan motorik halusnya gitu kan, setelah meremas kemudian merobek-robek itu kan ya. Setelah itu anak-anak kecil kadang suka merobek-robek Bunda ya, buku kita arahkan saja, oh ini kertasnya mama nih yang nggak kepake ya, jadi nanti agendanya mama dirobek, wah dicari-cari, jadi mungkin kita arahkan ya, oh ini kertas yang bisa diremas-remas, kertas yang bisa dirobek-robek gitu kan, sehingga terlokalisir lah ya, ataupun ini ya tidak mengganggu kegiatan yang lain gitu kan ya. Kemudian setelah nanti dia tahapannya sudah meremas, merobek, kemudian nanti mungkin bisa kita pegangin krayon dulu ya, krayon dulu yang besar gitu kan, yang besar. Jadi jangan langsung pensil gitu ya, atau pensil gitu kan. Tapi kadang juga ada juga loh Bu Anumis, karena memang ya tadi lihat kakaknya, lihat ayah bundanya menulis, dia coba-coba gitu. Tapi terkadang ya ada yang kuat, yang sudah kuat, ada juga yang masih butuh bantuan. Nah ini jadi dimulai dari krayon dulu ya Bunda, yang besar dan lunak gitu ya. Besar dan lunak, betul sekali. Jadi silahkan dicoret-coret, silahkan ayah bunda menyediakan kertas dan krayon. Wah nanti temboknya beraneka. Nah ini yang jadi permasalahan kadang-kadang ya, beberapa mama itu keluhannya ini anandanya di rumah, karena mungkin yang sudah belajar di PAUD itu dikenalkan krayon, dikenalkan mencoret, itu di rumah itu berkreasi di mana-mana Bunda. Nah ini harus bagaimana nanti Bunda? Jadi sediakan tempat khusus ya, saya pikir ya. Jadi sediakan tempat khusus yang ya tembok ini ya, sambil nanti juga diberitahu ya, difahamkan ya, anak itu namanya juga nggak tahu gitu kan, diberitahu kemudian difahamkan ya, boleh kok misalnya coret tembok tapi di tembok yang ini gitu kan ya, tidak di sembarang gitu ya. Berarti semacam dibuatkan aturan main gitu ya Bunda ya, bolehnya di mana, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu. Jadi dikenalkan aturan berarti Bunda nilainya dan aturan.
Atau juga tadi itu diberikan kertas gitu kan ya, diberikan buku, misalnya kita pas jalan-jalan itu ya kita beli buku gitu. Nah nanti yang di sini ya coret-coretnya, di sini ya belajarnya anak mereka gitu kan ya. Jadi jajannya buku ini, iya, jajannya buku ya. Jadi, gitu ya. Oh ini ya, jadi terkadang anak itu ini merasa apa ya, merasa saya sudah besar ya, udah beli buku, mau sekolah, mau belajar, nah kayak kakak-kakak gitu, sehingga euforia ini kita manfaatkan, artinya ya udah kita belajar yuk di buku itu yang kemarin kita beli gitu ya. Anak ambil sendiri bukunya, kemudian di situ. Iya. Tapi juga tadi itu tentang tembok itu tadi juga apa ya? Mungkin ada juga ya di rumah ayah bunda sudah disediakan, ternyata kok masih ada juga lepas gitu kan ya, masih kemana-mana gitu ya Bunda ya. Kemana-mana ya. Nah itu ya emang jadi ada penegasan iya, gitu ya Bunda. Ya, tegas okay, tapi ada, bukan keras gitu iya, ya. Tegas tapi juga lembut. Tegas dan lembut. Itu tentang fisik motorik ya. Kemudian yang ketiga adalah kognitif ya. Kognitif. Nah ini yang kognitif ini ya dikenakan ya logika-logika gitu kan ya, logika-logika tentang oh ini sama tidak sama, oh ini besar yang mana, banyak yang mana, kemudian perbandingan oh ini seriasi ya dari panjang ke pendek, seriasi dari kecil ke besar ya, seriasi dari rendah ke tinggi ya, tentang ketinggian dan seterusnya. Nah itu memang nanti apa ya, ada ininya ya, ada stimulus yang akan bisa merangsang dari aspek perkembangan tentang kognitif. Kemudian yang keempat adalah bahasa. Nah ini bahasa itu masya Allah ya. Jadi bahasa ya. Jadi kalau anak itu juga tergantung lingkungan ya, Miss ya. Jadi saya pikir kalau bundanya atau lingkungannya itu istilahnya menstimulus dari awal ya, dari mulai bayi itu diajak omong, kemudian nanti diceritakan buku cerita, itu masya Allah ya. Jadi karena justru dibacakan buku semenjak masih bayi atau betul, mungkin juga dalam kandungan juga sudah dikenalkan ya Bunda. Memang pendidikan awal itu memang sebaiknya juga di rahimnya ibu ya, bahkan penciptaan indera yang pertama, nah itu adalah telinga ya. Jadi masya Allah ya. Jadi dari telinga itu ya, tadi Miss Ratih menyampaikan bahwa dengan dibacakan buku cerita maka anak akan mendengar ya, kemudian dia akan menyerap kosakata banyak ya, dan dia nanti pas waktunya dia sudah mulai bisa berucap, dia sudah ada memori bahwa oh ini loh ya, jadi yang mau dia ucapkan. Jadi kosakatanya banyak sekali gitu kan ya. Jadi dalam prakteknya terkadang saya menjumpai beberapa anak itu ya tadi itu yang suka dibacakan cerita, dia akan kosakatanya banyak sekali ya. Jadi dia banyak ilmunya, banyak pengetahuan yang akan dia keluarkan ya dari pembicaraannya. Tapi ada juga yang tadi itu mungkin sedikit yang dia serap ya dari apa yang dia dengar ya. Jadi ya cuma itu ya. Jadi dari situ bisa kita lihat ya bahwa oh ternyata begitu amazingnya, begitu hebatnya buku cerita yang dibacakan kepada anak kita ya. Jadi mungkin ketika kita mendapati anak-anak yang cerewet gitu atau mungkin banyak ngomong, justru itu mungkin lebih bagus ya Bunda ya, tinggal diarahkan gitu ya Bunda ya. Jadi terkadang kita orang dewasa itu ini ngapain, ini ditanya dan seterusnya. Nah itu memang tahapannya memang dia baru oh ini apa, ingin tahunya memang besar gitu ya Bunda, penasaran ini kenapa, ini bagaimana, ini harus bagaimana, ini kenapa dan seterusnya ya. Jadi itu tentang bahasa. Kemudian ada 2 poin lagi ya tentang seni. Jadi masya Allah ya, manusia itu juga dilengkapi dengan rasa seni ya, baik itu rasa seni yang untuk seni mungkin dalam vokal mungkin ya, atau mungkin dalam seni mewarnai yang jelas kalau tidak distimulus dari awal ya, nanti ya terpendam itu kayak biji ya. Misalnya saya pikir potensi anak itu seperti biji ya, kalau bijinya cuma di di dalam tanah aja, tidak dikembangkan, tidak dirawat, ya udah biji aja tidak akan tumbuh ya. Tapi kalau dia ditanam yang bagus dengan media yang bagus, kemudian disiram, dipupuk, kemudian dirawat ya, insya Allah ya akan berkembang dengan bagus ya tanaman atau tumbuhan itu. Kemudian yang keenam adalah yang terakhir adalah sosial emosional. Nah ini jadi
lingkup perkembangan yang keenam, yang terakhir adalah sosial emosional ya. Jadi anak itu juga walaupun dia anak kecil ya, unik gitu, tapi dia mempunyai emosional juga, mempunyai apa ya, rasa ya temperamen yang berbeda, ataupun rasa ini yang ada juga seperti orang dewasa. Cuma mungkin dia masih butuh untuk kita bimbing ya, untuk stimulus itu ya. Artinya oh, kalau dia apa ya, pengen sesuatu itu instingnya kan nangis gitu kan. Nah, kita sebagai pendidik ataupun orang tua tadi itu membantu dia untuk mengatasi itu ya. Jadi mengatasi itu. Kalau kamu misalnya tidak bisa membuka tutup botol minuman, kamu harus bagaimana? Itu kadang-kadang cuma nangis aja, nggak bisa gitu ya. Nah, terus ini kadang-kadang malah udah daripada rewel udah diambil saja, dibukain saja gitu ya Bunda. Ya. Nah, itu di instan. Dan ternyata ya, juga ngefek gitu ya Bunda. Nah, itulah yang apa ya, yang harus kita lakukan ya. Kita tadi ya tegel-tegelan. Artinya gini, kalau kita memang pengen apa ya, menstimulus anak itu ataupun mengajari sejak awal ya, kita emang ya tadi sabar menunggu sampai dia pakai sepatu juga, aduh lama banget ya. Kalau ya udah dipakai aja gitu kan ya. Nah tadi kan dari mulai pakai sepatu, mungkin membuka tutup minum ya. Nah itu kan terkadang butuh apa ya, butuh skill ya. Dan itu anak kalau nggak sabaran juga nanti langsung nangis gitu kan ya. Nah itu yang gitu, perlu kita apa ya, stimulus sejak ini ya. Itu Masya Allah, luar biasa. Ternyata rangsangan atau stimulasi yang kita berikan kepada anak tadi meliputi banyak sekali sisi yang bisa kita sentuh, ayah bunda sekalian. Dari sisi nilai moral agamanya, jadi anak-anak dari sejak dini kita kenalkan tentang agamanya, kita kenalkan tentang ketuhanannya. Jadi mungkin kita kenalkan kalau seorang muslim berarti ya kita Islam, sebagai Islam ibadahnya juga ya bunda dikenalkan sejak dari usia dini. Kemudian dari sisi fisik motoriknya juga perlu kita berikan sentuhan, kita berikan rangsangan. Selain itu dari sisi kognitif, jadi anak dari usia dini itu perlu juga kita sentuh bagaimana dia agar dia nanti bisa berlogikanya itu bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Kemudian dari sisi bahasanya, bagaimana anak bisa mengungkapkan ketika ada keinginannya atau mungkin mengungkapkan ketidakinginannya gitu ya bunda, itu juga perlu juga kita rangsang. Selain itu juga dari sisi seni dan juga sosial emosionalnya. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya ayah bunda sekalian, kita saksikan dulu yang lewat berikut ini. Teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan di masa depan nyaris tidak ada pekerjaan yang tidak terkait dengan teknologi. Adalah bijak jika orang tua membekali anak dengan kemampuan masa depan. Menyadari hal itu, Yayasan Al-Abidin berkomitmen berkontribusi untuk menyiapkan generasi yang bukan hanya berkemampuan literasi teknologi, namun juga berakhlak Islami. Adalah SD Information and Communication Technology Al-Abidin yang dirancang sebagai sekolah dasar teknologi pertama di Indonesia. Menguasai bahasa internasional merupakan keharusan bagi generasi alfa. Karena bahasa Inggris juga diajarkan ke anak sebagai bekal komunikasi dengan dunia global. Selain bahasa Inggris, coding juga merupakan bahasa universal. Menguasai bahasa komputer ini merupakan salah satu kunci kesuksesan. Computational thinking skill juga akan efektif tersampaikan dengan berlatih coding. Coding diajarkan pada siswa SD ICT Al-Abidin sejak kelas 1 SD. Oleh karenanya,
Pilihan tepat jika ayah bunda mempercayakan pendidikan Ananda di SD ICT Al-Abidin Surakarta, the best technology school. Oke, para ayah bunda sekalian, para pemirsa Sharing Parenting Al-Abidin TV dan juga pendengar radio RDS FM yang berada di mana saja, kita lanjutkan lagi paparan materi dari Bunda Reni. Oke, sebelumnya ini Bunda ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi tadi Bunda sudah menyampaikan tentang berbagai sisi stimulasi yang harus kita berikan kepada anak. Nah, ini ada kalanya kita menjumpai anak-anak itu yang usia sudah 4 tahun tetapi mungkin bicaranya masih sedikit sekali atau kosakata yang keluar itu masih sangat sedikit sekali. Nah, ini untuk seperti ini bagaimana kira-kira Bunda solusinya, Bunda? Terima kasih kepada Bunda, ayah atau Bunda yang sudah menyampaikan pertanyaan ini ya. Yang jelas di TKI Al-Abidin Surakarta ya, kita bersama dengan psikolog ya untuk bisa membantu ya ayah bunda dalam menghadapi ini ya. Artinya gini, pendidik ya ataupun guru di TKI Al-Abidin Surakarta ya bersama psikolog itu bersama-sama untuk mengamati ini, kemudian mencermati ya, sekaligus nanti membuat solusi gitu Bun Anomis ya. Jadi ini pernah juga terjadi ya di murid saya ya. Jadi di kelas A ya ayah bunda ya. Jadi keluhannya ya ataupun ada bunda yang ini kok anak saya ngomongnya sedikit ya, kayak tadi yang ditanyakan bunda ya. Jadi akhirnya kita rangsang dulu. Artinya gini, itu kan mungkin dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa yang mungkin dia mendengar sesuatunya juga mungkin ini ya perlu distimulus. Kemudian juga dia bagaimana dia mengungkapkan perlu juga distimulus ya, karena mungkin kok pendiam ya, karena memang mungkin belum diberi kesempatan ya, atau mungkin juga dia nggak tahu dia harus ngomong apa gitu. Nah, itu ya ada dua sisi yang saya pikir ini ya. Jadi sisi yang pertama dia stimulus dari luar itu, apakah selama ini dia mendengar orang tuanya berbicara ataupun dibacakan cerita ya, ataupun juga dia mulai untuk dibimbing ya, mengatakan sesuatu hal yang dia dia tangkap dari apa yang dia ceritakan ya, dia dengar gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang tertangkap oleh kami ya sebagai pendidik ya. Artinya saat menghadapi seperti itu ya, akhirnya ya tadi itu kita bersinergi dengan kami ya pendidik, kemudian orang tua, dan kemudian psikolog juga ya, didampingi psikolog untuk bisa konsultasi ya. Akhirnya tadi itu yang pertama mungkin langkah-langkahnya ya, karena mungkin dari sisi kita lihat dari morfologi gigi dulu ya, mungkin nggak kepikiran kita semuanya. Ternyata struktur gigi anak itu usia apa itu ada yang sudah sempurna dan belum sempurna. Jadi posisi gigi jadi berpengaruh gitu ya. Ngomongnya juga mungkin nggak jelas ya. Dari ngomong nggak jelas itu mungkin dia juga malas ngomong, karena mungkin aku ngomong gini juga nggak mau, akhirnya ya sudah gitu. Nah, mungkin struktur giginya mungkin belum lengkap ya. Nah, ini juga mungkin jadi perhatian, sehingga ayah bunda juga tidak segan-segannya untuk kita setiap 6 bulan ya kita konsultasi ke dokter gigi untuk putra-putri kita ya. Jadi konsultasi bagaimana tentang perkembangan giginya, terus tidak harus pas sakit aja ya bunda ya. Jadi pas 6 bulan sekali kita coba konsul ke dokter gigi untuk melihat tadi itu perkembangan struktur giginya sudah lengkap belum, atau mungkin perlu dikasih nutrisi, perlu dicabut dan seterusnya, kan dokter gigi yang lebih ahli. Nah, itu dari sisi gigi ya. Kemudian dari sisi mungkin tadi stimulusnya mungkin di sekolah kita sesering mungkin ya dibacakan buku cerita gitu kan ya, sebelum kita nanti kosakata kan biasanya gitu ya, kita berikan cerita ya. Demikian juga di rumah ya, kita berpartner dengan orang tua nih, misalnya bunda tolong di rumah dibacakan cerita ini dan seterusnya. Jadi di sekolah juga dapat ya, kemudian di rumah juga dapat ya. Jadi nah itu. Kemudian satu hal lagi, setelah mungkin dibacakan cerita ya, kita mungkin kosakata ya bunda ya Miss ya. Jadi kita kan seringnya kita bacakan cerita, kemudian apa sih yang tertangkap dari apa yang kita ceritakan oleh anak gitu kan ya, kosakatanya apa sih yang dia tangkap ya, coba sebutkan atau kadang itu ya. Jadi coba sebutkan ya, oh misalnya cerita tentang
profesi ya, yang terakhir ini kita baru tema yang baru ini ya hari ini ya, profesi misalnya, oh profesi tentang dokter misalnya, dokter itu apa aja sih yang di lingkungan dokter ya, misalnya obat, apalagi coba gitu kan. Jadi sambil dia juga tadi mencerna apa yang dia dengar, kemudian kognitifnya jalan ya, dia jadi memilah-pilah ya, jadi apa sih yang tadi saya dengar, kemudian yang jelas tadi mengungkapkan ya, dari sisi bahasa mengungkapkan apa yang dia dengar kepada guru atau orang tuanya. Bahkan kalau tadi kosakatanya udah banyak, itu ceritanya banyak sekali ya, karena mungkin dia referensinya banyak ya, melihat mendengar buku cerita, kemudian juga melihat referensi yang lain ya, sehingga banyak sekali, tidak hanya obat, oh ini Bu, sampai sedetail mungkin gitu kan. Nah, saya pikir seperti itu ya, jadi itu aja Miss. Terus mengenai ini Bunda, untuk stimulasi yang bisa kita berikan kepada anak, mungkin seperti apa ya Bunda modalnya? Jadi apakah kalau tadi misalnya untuk merangsang bagaimana anak nantinya bisa, mungkin kan arahan kita kalau ke depan ya setelah PAUD kan tentunya akan anak kita harapkan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Ketika dia nanti harus bisa membaca, menulis dan berhitung, itu seperti apa yang harus kita lakukan Bunda? Mungkin tahapan dari stimulasi yang bisa kita berikan, monggo Bunda. Iya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa umur 0 sampai 5 tahun adalah golden age ya, masa keemasan. Periodenya adalah terbatas gitu kan ya. Sehingga pada masa itulah ya, stimulus ya ataupun stimulannya itu harus benar-benar pas gitu kan ya. Nah, nanti kita bagi beberapa tahapan umur ya Bunda ya, Ayah Bunda ya. Yang pertama itu usia 1 sampai 2 tahun ya. 0 sampai 1 mungkin dalam pengasuhan ini ya, dari sisi ini ya, kita bahas tentang dari mulai 1 sampai 2 tahun ya. Jadi saat Ayah Bunda ya ataupun putra-putri Bunda itu memasuki usia 1 sampai 2 tahun. Nah, ini stimulus apa sih ya, atau stimulan apa sih yang harus diberikan ya? Yang pertama itu ajak anak bicara ya, jadi perbanyak ya tentang tadi itu, diajak ngomong, diajak bicara, diceritakan ya, jadi tentang bahasa ya, jadi intinya tadi itu. Nah, jadi mungkin tadi yang disampaikan pertanyaan tadi juga mungkin tadi itu yang pas umur 1 sampai 2 tahun terlewatkan mungkin karena mungkin ya tadi itu kesibukan Ayah Bunda atau apa terlewatkan ya. Jadi proses untuk membacakan cerita ya, ataupun proses kita berkomunikasi ya, misalnya say hello ataupun pagi ya, kita ngobrol aja ya, walaupun anaknya nggak bisa feedback ya, nggak bisa jawab, tapi dia mendengar ya, kemudian dia merekam ya, apa sih yang dibicarakan. Dia ngomong dengan bahasa bayi kali ya, jadi dia ngomong dengan bahasa dia, karena memang karena tadi struktur giginya belum cukup, belum sempurna, sehingga mau ngomong A, B, C itu juga belum ini ya, sehingga ya tadi ngomongnya juga belum ini ya. Jadi kita sebagai orang tua tadi ajak anak bicara ya, sehingga di KB TKI Al-Abidin juga di Surakarta ya, juga itu ya, menstimulus anak itu ya, dengan tadi itu diajak ngobrol, pas di tengah-tengah main juga dieksplor ya, misalnya kamu bikin apa ya, kemudian banyak hal yang dia tanyakan, bahkan mungkin tadi sudah sarapan belum, sarapan pakai apa, sudah mandi belum, dan seterusnya. Jadi dari hal yang sederhana menurut kita ya orang dewasa, tapi itu sangat membantu anak untuk tadi itu menstimulus dari sisi bahasa ya, untuk anak 1 sampai 2 tahun ya itu. Nah, saat anak diajak bicara itu kok di rumah ya, tentunya itu mendengar suara bundanya gitu kan, itu kan suara bundanya. Oh, bahkan kalau sejak rahim ya, tadi saya matur juga saya sampaikan bahwa indera pertama yang ditetapkan oleh Allah adalah pendengaran ya, sehingga saat di rahim pun ya sudah kenal ya, oh ini suara mama, oh ini suara bunda, oh ini suara ayah ya, oh ini suara kakak. Nah, jadi sudah mendengar, sehingga pas dia lahir ya, dan pas masa kita ngajak ngomong ya, oh itu mama, oh itu bunda gitu kan. Jadi dia akan mendengar suara ibunya ya. Nah ini ya, itu sehingga nanti ya tadi kemampuan berkomunikasinya insya Allah juga akan terasah ya, kan tadi ada stimulan itu yang pertama. Kemudian ada proses tengkurap juga Miss. Jadi anak usia 1 sampai 2 tahun ya, bahkan mungkin di bawah 1 tahun tuh ada proses tengkurap ya. Sebelum 1 tahun itu kan ada tengkurap ya. Jadi tengkurap itu kan itu menguatkan
sisi apa ya, leher dan bahu ya. Jadi otot leher dan bahu ya. Jadi ternyata itu tahapan yang bisa membuat anak itu ya jadi kuat juga secara fisik gitu kan ya. Itu ya. Jadi subhanallah ya, masya Allah, ternyata tahapan anak ya, dari mulai mungkin bayi ya, misalnya di bawah 1 tahun itu kan ada proses miring-miring kemudian gitu ya, terus nanti terus tengkurap ya, tengkurap kan kepalanya naik. Nah itu dalam rangka tadi itu otot lehernya bisa memperkuat otot leher, sekaligus juga bahunya juga ini ya. Bahkan nanti proses merangkak jadi merangkak itu juga ternyata ya, ini juga saya dapatkan saat konsultasi dengan psikolog sekolah kami juga ya. Jadi dapat ilmunya juga bahwa proses merangkak itu juga proses untuk bisa menguatkan lutut ya, sama tangan juga ya, sehingga nanti prosesnya tangan ini kuat ya, untuk menulis pun juga akan kuat. Nah ini masya Allah ya, jadi ada kaitannya ilmunya itu nyambung gitu ya bisa. Jadi memang ya begitulah, mungkin di mata kita ya, orang dewasa itu proses merangkak, merayap itu kan kayaknya biasa gitu ya, tapi itu ternyata proses yang harus dilalui, dan itu akan menyiapkan tahap berikutnya gitu kan ya, tahap berikutnya. Nah nanti kalau misalnya tahap tertentu itu terlewatkan, pasti nanti kedepannya itu ada yang kok tidak optimal ya gitu. Jadi dalam potensi anak akan kok kurang optimal ya, mungkin ya ada tapi kurang optimal. Nah ini mungkin yang perlu kita jadi, ini ya. Mungkin pernah kita dapati anak-anak itu proses dari bayinya itu kadang tidak melewati proses merangkak, tapi terus langsung berdiri gitu ya Bunda, jalan. Berarti ini nanti ke depan bisa jadi memang ada pengaruhnya di perkembangan anak ini ya Bunda, di tumbuh kembang anak ini. Jadi jangan khawatir ya, bahwa pasti deh ya, bismillah ya, semua anak itu potensinya akan berkembang. Cuma mungkin tadi kurang optimal itu aja ya. Jadi kurang optimal ya, kurang optimal. Jadi mungkin pas nulisnya itu pemegang pensilnya juga kurang terlalu kuat ya, kurang kuat gitu kan ya, dibandingkan mungkin anak yang lain yang tadi misalnya merangkaknya itu sudah sampai ke sana-sana ya. Jadi seperti itu. Nah satu lagi saat putra-putri kita ya, saat umur 1 sampai 2 tahun itu menangis ya, segera kita meresponnya, artinya tidak tergopoh-gopoh gitu enggak, tapi segera merespon, paling enggak suara kita, suara bundanya, suara mamahnya ya. Jadi misalnya ya nangis atau apa, itu langsung sayang, jadi langsung merespon ya, sehingga tidak terjadi hiruk pikuk yang berlanjutan ya. Jadi kan misalnya langsung malah mungkin nanti stadiumnya lebih ini, jadi nangisnya lebih gitu. Jadi kalau sudah misalnya gitu, langsung kita ada apa sayang, nah itu langsung mamaku sudah tahu ya, sudah. Jadi mungkin menurunkan ini. Nah ini itu tentang proses 1 sampai 2 tahun. Nah terutama di 1,5 tahun sampai 2 tahun itu juga anak itu butuh tidur yang banyak juga jadi butuh tidur yang cukup, sehingga dan itu meningkatkan kecerdasan otak ya kalau tidur itu. Jadi butuh waktu tidur yang cukup ya. Jadi kalau buat anak-anak tidur itu, waktu durasi tidur berpengaruh ke otaknya. Kalau buat orang dewasa berbeda lagi ya Bunda ya tentunya. Jadi butuh cukup waktu untuk tidur, kemudian juga nutrisinya juga harus baik ya, kemudian juga kedekatan hubungan dengan orang tua juga mesti kita ini. Kalau sudah dekat kan rasa aman ya, rasa aman nyaman ya, jadi dengan hanya disentuh, dengan kita kenapa sayang gitu, sudah merasa bundaku sudah ngerti kok gitu kan ya, gitu ya. Terus yang jelas ya tadi itu, gunakan disiplin ya, tapi tetap lembut ya. Tadi yang disampaikan Miss Ratis juga ya, kita disiplin ya, tapi juga dengan rasa kelembutan ya. Terus satu hal lagi, di usia itu juga diajari juga menyanyi ya, berbicara ya, sehingga nanti ada kosakata yang bisa bisa muncul ya, bisa muncul. Nah ini ada 7 cara merangsang kecerdasan ya Miss ya. Jadi mungkin bisa sekali saya sampaikan ya, ini ya, bahwa ada beberapa cara untuk merangsang kecerdasan. Yang pertama itu membacakan buku cerita, tadi yang saya sampaikan ya. Jadi membacakan buku cerita itu salah satu ya, bisa merangsang kecerdasan
otak anaknya. Karena dari mendengar kemudian berimajinasi ya. Kalau zaman kita dulu mungkin didongengin ya sama nenek, kakek ataupun ini ya. Jadi mungkin sekarang tadi itu dia berimajinasi, kemudian dia bisa nanti membuat imajinasi hanya bisa bikin cerita juga nanti ya. Jadi dari mendengar kemudian juga bikin cerita ya. Kemudian yang kedua itu dalam memilih permainan, dalam memilih mainan, Miss. Jadi memilih mainan yang sesuai dengan usianya ya. Jadi umur 1-2 tahun ini ya, ataupun ya bisa untuk ini ya, karena memang ini dalam rangka untuk merangsang kecerdasan ya. Jadi secara umum bahwa bacakan buku cerita. Kemudian yang kedua itu memilih mainan yang sesuai dengan umurnya ya. Jadi kita kan ada ya itu ya, misalnya mainan itu ya tidak asal putra kita minta langsung oke gitu ya, diiyakan ya. Tapi kita lihat dulu ini umurnya untuk umur berapa sih gitu kan. Ada biasanya ada 1-3. Oh ini kalau belum waktu ya kita ya dengan tadi itu dengan dengan lembut, dengan tegas juga ya, kita beri aturan ya, ini belum waktunya sayang. Jadi nanti kalau sudah ulang tahunnya, kalau kita bilang ulang tahun, kalau nanti sudah umurnya sudah 3 ya, 3 itu begini loh, sampai kita ini ya, nanti boleh gitu misalnya itu. Jadi pilih mainan yang sesuai dengan umurnya. Jadi kalau umurnya 1-2 mungkin ya buku ceritanya yang buku itu ya, yang buku itu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya mau dicopot-copot mungkin buku bantal ya, soft bantal, gitu ya. Jadi ini ya. Kemudian yang ketiga itu mengajak anak bermain di luar ya. Ini juga bisa mencerdaskan anak ya. Jadi kita eksplorasi keluar gitu. Misalnya kita di luar ya, misalnya ya bermain di taman, kemudian di halaman, nah itu ya, bermain di luar ya, karena kita bisa tahu dunia luar ya, sekaligus nanti mengenalkan oh ini mobil, ini tanaman apa, ini jalan, ini batu dan seterusnya. Kemudian menggunakan bahasa yang tepat ya, menggunakan bahasa tepat dan benar. Jadi terkadang kita ikut-ikut bahasa anak ya, gitu ya, pelo-pelo gitu. Nah itu sebenarnya kurang tepat ya, ataupun kurang bermanfaat ya untuk stimulan anak ya, stimulus anak. Karena memang nanti anak juga ikut-ikut ceda juga nanti ya. Jadi kalau misalnya telur ya telur gitu ya. Entah nanti anak saat ini dia bisa tentang telur ini ya sudah, memang dia struktur giginya baru belum bisa itu iya, gitu ya, belum bisa, tapi kita tetap konsisten mengucapkan dengan yang benar ya. Gitu, jadi bukan terus ini mau telur nah nanti telur gitu kan ya. Jadi telur gitu kan ya, walaupun dia saat ini belum bisa mengucapkan R gitu kan ya. Kayak seperti misalnya anak-anak meminta susu gitu, kadang-kadang cucu, mungkin kita gitu tadi kan ya cucu gitu ya. Iya, jadi susu ya nak ya, oh iya susu gitu saya gitu. Satu lagi Miss ya, jadi untuk merangsang itu adalah memberi ruang kreatif ya untuk berimajinasi. Jadi tadi ya, dengan dibacakan cerita sekaligus dia berimajinasi, kemudian dia berkreasi nanti. Oh misalnya tentang apa ya, sains, bikin pelangi misalnya, dia nanti akan berimajinasi, oh ya pelangi seperti itu, nanti menggambarnya, oh jadi sudah berwarna ya, atau mungkin nanti praktek ya kalau sudah agak gede seperti itu nih. Itu yang umur 1-2 tahun. Kemudian umur 2-3 tahun ya. Jadi kalau umur 2-3 tahun ini, kalau di sekolah kami itu kelompok bermain kecil ya Miss ya. Jadi kelompok bermain kecil 2-3 tahun itu insya Allah ya sekolah kami sudah bisa menerima ya, itu kelompok bermain kecil ya, level kecil ya. Nah di situ perkembangan anak itu sudah semakin kompleks ya. Jadi sudah semakin kompleks ya. Ternyata kosakata yang dipunyai anak 2-3 tahun itu sudah 50 kosakata Miss. Masya Allah ya. Nah itu kalau terstimulus dengan baik ya, dengan baik ya. Nah itu apalagi yang nanti bisa melejit dari itu ya. Jadi Masya Allah ya, itu minimal 50 ya. Kalau sudah ini kan lebih banyak lagi gitu kan ya. Sehingga kalau kita jumpai anak-anak yang ngomongnya itu banyak banget ya, nah itu ya juga tadi itu, karena mungkin stimulusnya di rumah ya, stimulasinya di rumah juga lebih bagus ya. Nah itu. Kemudian dia juga terkadang bisa menemukan benda-benda yang tersembunyi gitu, jadi cari-cari gitu kan ya. Nah itu memang dia pengen eksplor apa ya di benda-benda ya, sehingga kalau misalnya di rumah ya bunda
ini kok ngorak-arik barang-barang, kenapa? Karena memang dia baru tahap itu ya, umur 2 sampai 3 tahun tuh dia pengen ataupun dia bisa mencari benda-benda yang tersembunyi gitu. Artinya dia memang apa ya? Ya tadi itu rasa penasarannya tuh sangat tinggi gitu kan ya. Jadi ini apa tau Miss? Ini apa tau Bun? Misalnya gitu. Jadi yang disembunyikan itu malah dia ini ya. Kemudian juga naik turun tangga. Nah itu ya. Jadi anak umur 2 sampai 3 tahun itu juga tadi itu apa? Dia masanya untuk penasaran, untuk kalau ada tangga mesti naik turun ya. Sehingga kita lihat ya, mungkin ya ayah bunda yang punya putra-putri yang berumur 2 sampai 3 tahun itu ya tadi kalau ada tangga ya sudah ya, kita langsung membantu untuk membimbingnya. Jadi tidak kita larang ya, tapi kita mau ke sana naik ya, didampingi gitu ya. Tentu dengan pengawasan ya bunda ya, tentu dengan pengawasan gitu. Kemudian di samping naik turun tangga juga dia berlari Miss. Jadi masa umur 2 sampai 3 tahun itu tadi itu masa-masa dia senang berlari gitu kan ya. Memang harus distimulus ya, untuk stimulan yang berlarinya itu biar nanti ya tadi itu gesit ya, kesana kemari gitu kan ya. Kemudian juga menendang bola. Nah itu masa-masa untuk bisa ini ya, bisa menguatkan kaki ya. Jadi di samping berlari juga tadi menendang bola, kemudian juga bahkan mungkin tangkap bola ya. Pada akhirnya juga nanti bisa melatih warna gitu ya, warna-warna primer dulu ya, warna-warna primer. Terus satu hal lagi juga ini Miss, dikenalkan juga bahwa umur 2 sampai 3 tahun juga dikenalkan dengan dunia luar ya, dengan ini temen ya. Nah ini makanya pentingnya anak itu dikenalkan di dunia luar itu, baik di lingkungan keluarganya atau bahkan mungkin kalau sudah sekolah ya. Sekolah kami juga sudah membuka itu ya, umur 2 sampai 3 tahun ya, untuk kelompok bermain kecil ya. Tadi sudah maka tadi bersosialisasi ya, berteman ya. Senang ya punya teman, itu teman ya misalnya. Jadi senang ya teman. Kemudian belajar juga untuk menyikat gigi ya, walaupun sejak bayi ya, tapi kita coba sekarang pegang sendiri deh ya, digosok gigi ya, toilet training ya mulai kita kenalkan ya. Nah ini mungkin permasalahannya kalau pas pakai popok itu ya, yang ini yang mesti juga iya. Jadi ya kita komitmen ya, mungkin sejak 2 tahun deh ya, ataupun ini udah kita latih misalnya ya, lepas popok ya, kemudian kita bantu dia untuk mengatakan ya, ini mau pipis, ini mau buang air besar gitu kan. Jadi biar dia nggak terlalu cuek ya di situ gitu. Jadi kan ini ya. Terus satu lagi ya, menggambar bentuk. Dia udah mulai dari coretan tadi menggambar bentuk. Nah dari tahapan tadi itu insya Allah tadi itu dia sudah siap untuk memasuki usia sekolah ya. Karena memang kalau di sekolah kami ya 2 sampai 3 kan kelompok bermain kecil ya. Jadi menyiapkan anak untuk ke kelompok bermain besar gitu kan. Setelah itu ya tadi sekolah tadi itu yang playgroup tadi itu ya, yang kelompok bermain yang sesungguhnya ya. Itu ya, dari tadi saya sampaikan juga memegang krayon, kemudian spidol ya, pensil ya, bahkan mungkin berhitung ya Miss ya, berhitungnya mungkin ya tadi itu menghitung buah, misalnya buah yang ada di rumah bisa 1 sampai 5 gitu kan ya, menghitung buahnya. Dan satu hal lagi ya, mengenal baru tahap mengenal ya Bun ya, ayah bunda ya, mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna, itu dikenalkan, enggak apa-apa ya. Jadi dikenalkan. Jadi ini warna merah gitu kan ya. Ini loh huruf A ya. Dan sekarang alhamdulillah medianya banyak ya untuk mengenalkan itu. Oke. Nah kan Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata memang setiap anak-anak kita semuanya di tiap tahapan usianya ada stimulan-stimulan yang perlu kita berikan sesuai dengan usianya. Begitu nggih Bunda Reni? Ini ada, jadi kalau tadi memang peran orang tua itu ternyata cukup besar sekali ya Bunda, untuk anak, untuk terutama di usia di bawah 3 tahun gitu ya. Bagaimana sebelum istilahnya ada campur tangan guru atau orang lain dari luar keluarga inti, itu ternyata peran orang tua sangat luar biasa. Nah ini yang terjadi sekarang barangkali bagaimana jika orang tuanya bekerja semua. Nah ini mungkin nanti kita Bunda Reni bisa mengupasnya gitu ya, bagaimana kalau orang tua bekerja semua sedangkan anak-anak kita itu stimulasi yang perlu diberikan itu banyak sekali. Nah sebelumnya
kita saksikan yang satu ini dulu. Teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan di masa depan, nyaris tidak ada pekerjaan yang tidak terkait dengan teknologi. Adalah bijak jika orang tua membekali anak dengan kemampuan masa depan. Menyadari hal itu, Yayasan Al-Abidin berkomitmen berkontribusi untuk menyiapkan generasi yang bukan hanya berkemampuan literasi teknologi, namun juga berakhlak Islami. Adalah SD Information and Communication Technology Al-Abidin yang dirancang sebagai sekolah dasar teknologi pertama di Indonesia. Menguasai bahasa internasional merupakan keharusan bagi generasi alfa. Karena bahasa Inggris juga diajarkan ke anak sebagai bekal komunikasi dengan dunia global. Selain bahasa Inggris, coding juga merupakan bahasa universal. Menguasai bahasa komputer ini merupakan salah satu kunci kesuksesan. Computational thinking skill juga akan efektif tersampaikan dengan berlatih coding. Coding diajarkan pada siswa SD ICT Al-Abidin sejak kelas 1 SD. Oleh karenanya, pilihan tepat jika ayah bunda mempercayakan pendidikan Ananda di SD ICT Al-Abidin Surakarta, the best technology school. Baik, ayah bunda sekalian, pemirsa Sharing Parenting Al-Abidin TV dan juga para pendengar radio RDS FM yang berada di mana saja. Sedikit kita lanjutkan tadi tentang bagaimana solusi untuk kedekatan orang tua kepada anak jika orang tuanya bekerja, dan nanti dilanjutkan mungkin closing statement dari Bunda Reni. Monggo Bunda. Sedikit lagi ya tentang tips ya bagaimana orang tua itu bisa dekat dengan ataupun akrab dengan putra putrinya ya. Jadi mungkin sedikit berbagi aja ya. Yang pertama itu bahwa kita ya sebagai orang tua itu harus menerima temperamen anak kita ya. Jadi memang mereka itu unik ya. Mereka itu unik ya. Dan itu adalah hasil dari didikan ya ataupun pengasuhan ya sejak bayi ataupun lahir. Nah, kita ketahui bahwa ada beberapa tipe temperamen ya. Yang pertama adalah easy going ya. Jadi yes jalan gitu aja ya, serang gagas gitu kan ya, easy going. Kemudian yang kedua adalah tipe anak yang temperamen adalah suka tantangan. Nah ini, jadi kalau misalnya kita menghadapi anak yang tadi itu ya, wah suka tantangan, nah itu mungkin dia temperamennya juga tadi suka tantangan. Yang ketiga adalah tenang ya, cool gitu kan ya, tenang ya, mau juga tenang gitu kan ya, nah, temperamen tenang. Kemudian yang keempat adalah mix ya, campuran dari semua. Dia juga mungkin easy going tapi juga terkadang ya tenang, atau mungkin ya tadi itu suka tantangan. Nah, itu ada mixnya ya. Nah, tantangannya apa ya kita sebagai orang tua? Tantangannya adalah saat temperamen putra putri kita itu berlawanan dengan temperamen kita. Nah itu ya. Jadi temperamen. Jadi kita menerima temperamen anak kita. Kemudian juga yang kedua lah investasi waktu ya. Artinya kita bener-bener meluangkan waktu kita untuk anak ya. Nah dari situ nanti akan timbul kedekatan. Kemudian yang ketiga adalah berikan sentuhan fisik ya. Jadi mungkin kecupan sebelum tidur, mungkin pelukan, mungkin itu jadi yang biar anak juga merasa aman, nyaman gitu kan ya. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan anak itu tentang nilai dan life skill ya. Jadi nilai baik, nilai kurang baik ya. Kemudian life skillnya apa sih, bagaimana sih skill yang harus
disampaikan ataupun diarahkan ke anak bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan gitu kan ya, permasalahan ya. Kemudian yang terakhir adalah menjadi contoh tadi yang saya sampaikan di awal ya, orang tua pendidik adalah merupakan contoh bagi putra-putrinya. Jadi bagaimana kita ya, ataupun pendidik ataupun orang tua itu menjadi orang tua yang tangguh ya, orang tua yang tangguh di mana dia bisa survive ya, tidak gampang cengeng, tidak lain juga akan dilihat ya. Kalau kita gampangnya ya akan terlihatnya. Demikian, Mas. Terima kasih sekali Bunda Reni. Sedikit closing statement ya Bunda Reni, semoga Bunda Reni. Oh iya, sebagai akhir dari silaturahim kita pada siang hari ini ya, bahwa pendidikan anak usia dini itu begitu penting ya, baik dilakukan pendidik ya di sekolah ataupun orang tua di rumah gitu kan ya. Nah, dengan begitu pentingnya pendidikan anak usia dini, maka monggo ya segera optimalkan, karena waktunya terbatas ya, 0 sampai 5 tahun aja ya terbatas, sehingga gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, kami dari KB TKI Al Abidin siap ya berpartner dengan ayah bunda yang manakala ini ya bersama-sama ya menstimulus tadi ya perkembangan Ananda ya, dari sisi nilai agama, moral, kognitif, bahasa, sosial, emosional ya, fisik motorik ya, seni dan seterusnya ya. Maka insya Allah ya kita siap untuk membantu ayah bunda ataupun bersama berpartner ya. Ngatur mawon dari saya. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang kita dapatkan hari ini ya ayah bunda sekalian, bagaimana pentingnya pendidikan bagi anak usia dini terkait untuk tumbuh kembang anak. Demikian ayah bunda, pemirsa Sharing Parenting Al Abidin TV dan pendengar radio RDS FM yang berada di mana saja. Untuk sesi kali hari ini kita cukupkan sekian, izinkan kami undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dalam acara yang sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.